Pernah nggak sih kebayang teman-teman membawakan sebuah acara di mana tamu-tamu dalam acara tersebut adalah orang-orang penting atau orang-orang besar seperti pejabat tinggi negara, menteri, atau mungkin CEO perusahaan besar. Pasti lebih deg-degan dan tantangannya tuh lebih besar ya. Seringkali kita tuh gugup. Terus, mungkin ada rasa deg-degan yang berlebihan, sampai berpikir ketika kita ngomong, kalau sampai ada yang salah tuh ngerasa kayak nggak menghormati dan pastinya akan menjadi sebuah kesalahan yang makin besar dan besar lagi. Oke, di video ini kita nanti akan bedah tuntas khususnya buat kalian yang mau naik level untuk menjadi seorang MC dalam acara-acara formal atau acara-acara yang dihadiri oleh para tamu VIP. Dalam sebuah acara penting, biasanya ada 3 hal yang ini bisa menjadi momok para MC gugup dan melakukan kesalahan. Yang pertama adalah tekanan tata bahasa dan terminologi. Apa sih? Di acara formal, MC itu akan sangat dituntut untuk menggunakan tata bahasa yang baku, resmi, dan juga formal. Kalian bisa kebayang nggak sih kalau kalian sampai salah menyebutkan nama atau nama gelar akademik? Kalau aku sih rasanya pengen langsung pulang. Momok yang kedua adalah rundown yang super ketat dan improvisasi yang terbatas. Oke, teman-teman, ketika kalian membawakan sebuah acara formal yang dihadiri oleh tamu-tamu petinggi negara atau pejabat negara, kalian nggak bisa tuh punya improvisasi yang berlebihan. Apa yang akan kalian sampaikan, apa yang akan kalian utarakan itu sudah diatur, bahkan sambutan itu juga sudah diatur ketat. Jadi rundownnya pun juga super ketat. Kalian nggak bisa ngaret sembarangan. Itu kenapa untuk teman-teman yang akan membawakan acara formal atau protokoler, kalian harus sangat-sangat memahami bagaimana kalian harus membawakan acara tersebut dan sejauh mana kalian harus berbicara. Momok yang ketiga atau yang terakhir ini yang biasanya tidak terhindarkan yaitu rasa gugup ketika kita berhadapan dengan para tamu-tamu VIP. Nah, para pejabat atau mereka-mereka yang kita rasa adalah orang-orang penting, ini biasanya akan mempengaruhi mental dan performa kita. Kenapa? Ini akan bisa membuat kegugupan karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang punya wibawa dan punya jabatan penting. Kalau tadi kita sudah bahas tantangannya seperti apa, nah terus gimana sih mengatasi kendala-kendalanya? Yang pertama, sebelum acara dimulai, teman-teman harus melakukan riset detail gelar dan penyebutan. Biasanya ini disepelekan karena merasa bahwa kan cuma nyebut nama doang, bukan gitu konsepnya. Tapi teman-teman ketika menyebutkan nama beserta dengan gelar, kalian harus pastikan kalian lancar membacakan gelar dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Kalian juga perlu membuat daftar prioritas tamu VIP. Nah, ini biasanya kalian harus validasi juga dengan teman-teman panitia. Oh iya, jangan lupa teman-teman, karena acara formal dan dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi, maka jangan pernah lupa untuk selalu menggunakan sapaan yang terhormat dan yang kami hormati. Dan ingat, yang terhormat itu hanya satu, yang paling dihormati. Itu diberikan kepada mereka yang memiliki jabatan tinggi atau orang yang paling dihormati di situ. Nah, yang lain, untuk pejabat-pejabat penting lainnya, disapa dengan yang kami hormati. Teman-teman juga jangan sampai lupa untuk menguasai
skrip, dan membuat jeda nafas. Fungsinya supaya teman-teman juga paham nih dari alurnya, terus teman-teman juga bisa menandai sampai mana sih teman-teman harus mengambil jeda yang disampaikan, terus selain itu juga menekan kata-kata penting ya, supaya apa yang disampaikan itu bisa terpahami dengan benar. Terus mengatur tempo supaya terdengar lebih jelas dan kalian punya wibawa yang tidak terburu-buru. Kedua, teman-teman juga harus memperhatikan sikap dan penampilan kalian. Kenapa sih? Karena penampilan kalian kan dituntut profesional. Tentu, kalian juga harus menjaga pembawaan kalian. Postur tubuh yang tegak, gestur yang sebaiknya ya minimal tapi berkelas. Minimalis tapi berkelas itu berarti ya jangan sampai terlihat banyak hal-hal yang dirasa terlalu gugup, misalkan tangan yang kemana-mana atau terlalu banyak membenahi pakaian, membenahi tatanan wajah dan sebagainya. Itu memperlihatkan bahwa kalian itu tidak mempersiapkan diri dan itu bisa menjatuhkan wibawa kalian. Pastikan kontak mata kalian datar dan juga mantap ya. Kalian tatap satu-satu tamu VIP yang hadir, audiens-audiens lainnya yang hadir, dan pancarkan ketenangan alami kalian. Selain penampilan, kalian juga harus memikirkan suara atau teknik vokal. Gunakan vokal alto. Enggak. Gunakan vokal yang penuh. Jadi suara kalian itu yang mantap, bukan dibuat-buat gitu. Gunakan volume suara yang cukup untuk bisa mengisi ruangan, terus nggak perlu teriak. Bertemanlah dengan mikrofon, kalian cukup ngomong dengan santai, kalian bicara dengan mantap dan yakin. Jangan menggunakan nada-nada yang tinggi, menyapa dengan "Selamat pagi Bapak Ibu." Jangan seperti itu, tapi "Selamat pagi Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, yang terhormat." Misalkan ya itu. Terakhir, teman-teman juga harus melatih artikulasi supaya setiap kata yang kalian ucapkan itu terdengar dengan bulat dan jelas. Berikutnya, yaitu teman-teman harus siap dengan seni penyelamatan saat situasi darurat. Bukan bencana alam ya. Tapi dalam acara formal seringkali ada kendala teknis atau tamu penting yang datang terlambat gitu ya. Nah ini biasanya akan membuat MC tuh panik. Aduh, ini kan pejabat ini harusnya sudah disapa atau pejabat ini harusnya sudah sambutan. Tapi beliau belum tampak hadir di acara tersebut. Terus gimana gitu kan? Pastikan teman-teman sebagai pembawa acara yang memandu acara tersebut menggunakan frasa penundaan yang elegan. Hindari mengisi kekosongan dengan basa-basi atau lelucon yang nggak penting atau nggak perlu. Kalian bisa memfokuskan acaranya untuk beberapa acara yang bisa dilakukan terlebih dahulu, atau kalian bisa nih berkoordinasi dengan panitia apa nih yang harusnya dilakukan untuk menunda jadwal yang harusnya disampaikan oleh pejabat tinggi tersebut. Fokus kamu adalah menjaga ketenangan dan keheningan yang ada dalam ruangan tersebut. Jadi bukan mengisi ruangan tersebut dengan hal-hal yang tidak penting. Nah, ini yang berkebalikan dengan acara informal. Oke, teman-teman, tadi kita sudah bahas tantangannya dan aku juga sudah kasih tips untuk kalian. Nah, kita akan kasih kesimpulan sebagai penutup ya. Nah, kita tegaskan kembali. Intinya, menjadi seorang MC itu tidak hanya harus jago bicara, tapi juga kalian harus punya kedisiplinan. Selain itu juga bisa memperhatikan hal-hal detail dan yang paling utama adalah menjaga wibawa kalian di panggung. Jadi hadapi setiap panggung sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan profesionalisme terbaikmu.
Fokuslah pada kelancaran acara dan juga rasa hormatmu yang kamu berikan untuk acara tersebut. Dengan latihan dan persiapan yang matang, aku yakin kamu pasti bisa menjadi seorang MC yang handal, berkelas, dan juga nantinya bisa dicari untuk acara-acara penting. Nah, itu tadi beberapa tips dan hal-hal yang bisa aku sampaikan untuk kalian ketika kalian menjadi seorang MC untuk acara-acara yang dihadiri oleh tamu-tamu VIP. Semoga itu tadi bisa membantu kalian ya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan subscribe ya teman-teman supaya kalian bisa ngikutin video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!